Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Jajan sambelnya berapa, Bu? Oh, ini 15.000, Pak. 15.000. Ya udah satu, Bu ya. Satu. Oke. Ini kembaliannya. Iya, iya. Enak ini sambelnya, sambel nyelekit. Untuk buka puasa. Oh ya, insya Allah. Oke, terima kasih. Maaf, Bu. Kelebihan harusnya kembali 5.000 aja. Oh, iya. Terima kasih banyak. Kelebihan ya, makasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Anak-anakku yang Pak Haris sayangi, para pemirsa Bina Amal TV yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alam, Tuhan semesta, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih. Sampai dengan saat ini kita masih selalu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi limpahan kasih sayang. Semuanya sehat ya. Semoga para pemirsa Bina Amal TV senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah selalu diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah merupakan qudwah hasanah, suri teladan yang terbaik untuk kita semuanya. Beliau Rasulullah orangnya penyayang, beliau Rasulullah orangnya jujur, beliau Rasulullah orang yang dapat dipercaya. Maka masyarul muslimin, para pemirsa Bina Amal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segi apapun, terutama dari sisi kejujurannya yang luar biasa. Tadi alhamdulillah Pak Haris barusan berbelanja ya. Pak Haris barusan berbelanja dan Pak Haris ternyata dikasih kembalian yang lebih banyak sama penjualnya. Tapi Pak Haris tahu bahwasanya itu kelebihan, maka Pak Haris kembalikan kelebihan itu. Para pemirsa Bina Amal TV yang berbahagia, sesungguhnya kejujuran merupakan modal yang utama bagi setiap manusia. Kejujuran kunci kesuksesan seseorang. Karena dengan jujur seseorang dapat dipercaya. Dengan jujur seseorang menjadi bisa tenang dimanapun dan kondisi kapanpun. Beda halnya tatkala seseorang menyembunyikan sesuatu, seseorang tidak jujur, maka dia akan berusaha mati-matian untuk bagaimana menyembunyikan apa yang sedang disembunyikannya. Sedangkan orang yang jujur
maka ia lepas, ia terbuka, tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan. Maka hadirin para pemirsa Bina Amal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu senantiasa untuk menjadi orang yang jujur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan peringatan kepada kita, memberikan rambu-rambu kepada kita, ya, kita sebagai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalulah bersama orang-orang yang benar. Selalulah kalian bersama orang-orang yang jujur. Termasuk pula dalam sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwasanya hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Maka kita sama-sama berupaya, ya, sama berupaya bagaimana menjadikan diri ini dapat dipercaya, dapat dikenang sebagai orang yang bisa dipercayai. Karena hadirin, tatkala seseorang sudah dipercayai, maka ini menjadi titik awal untuk kemanfaatan diri kepada lingkungan yang lebih besar. Tatkala seseorang sudah tidak dipercayai, maka keberadaannya dimanapun dan kapanpun maka tidak menjadi optimal, tidak bisa maksimal. Jadi ternyata dalam rangka mengoptimalkan diri, maka kita perlu berupaya untuk dapat dipercaya. Kalau kita sudah dapat dipercaya, maka potensi yang kita punya, maka itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, tatkala orang tidak mempercayai kita, kita dikenal sebagai pembohong, sebagai pendusta, maka peran apa yang akan kita berikan pun seringkali akan tidak diterimanya. Maka marilah kita terus berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang agung, yang jujur, yang dapat dipercaya. Maka sebagai umatnya, kita pun harus berusaha untuk menjadi umat yang dibanggakan oleh beliau dengan keunggulan kejujuran kita semuanya. Sebagai anak misalnya, maka kita juga berlaku jujur terhadap orang tua. Ketika kita ada keperluan, ketika ada kepentingan, sampaikan saja apa mau yang sesungguhnya. Jangan kemudian kita berbohong di hadapan orang tua. Sebagai siswa, kita pun juga mesti berlaku jujur. Tidak ada nilainya tatkala nilai yang kita peroleh tinggi, tapi ternyata itu kita beroleh dengan cara yang tidak jujur. Semisal mencontek, atau mungkin dalam konteks di kemasyarakatan, kita pun juga harus berlaku sebagaimana mestinya. Tidak boleh dusta, tidak boleh berbohong. Satu bentuk kebohongan yang sangat merugikan orang banyak diantaranya adalah tatkala kita atau ada seseorang yang korupsi. Korupsi itu sesungguhnya adalah cerminan diri orang tersebut yang tidak jujur. Maka tentu hal ini menjadi merugikan tidak hanya untuk dirinya tetapi juga orang lain. Maka mari kita sama-sama berupaya menjadikan diri ini pribadi-pribadi yang jujur. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, orang yang jujur maka akan menghantarkan ke amal-amal kebajikan, dan amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang akan membawanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita makin terasah sisi kejujuran kita. Sebagaimana di dalam puasa kita akan berupaya untuk mempertahankan puasa ini dari terbitnya fajar di pagi hari sampai terbenamnya matahari. Kita tidak akan makan, tidak akan minum, walaupun di sana tidak ada orang yang melihat, walaupun di sana tidak ada ayah atau ibu kita, karena kita jujur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Allah Subhanahu wa taala memantau kita. Jadi kita perlu berusaha jujur kepada Allah Subhanahu wa taala,
jujur kepada Rasulullah, jujur kepada diri sendiri, pun juga jujur kepada sesama manusia. Insya Allah dengan kita berlaku jujur dengan bermacam-macam, dengan kita jujur dengan bermacam-macam peran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita kelak dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik pertolongannya kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan telah menyaksikan Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Acara ini didukung oleh Lembaga Amil Zakat Bina Amal. Pendaftaran peserta didik baru. Yuk, gabung bersama kami.